صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك يا نبي الله صلى الله عليك يا حبيب الله صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله أيها الشهيد بكربلاء يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله أيها الشهيد بكربلاء. Mari kita bertawassul kepada Imam Husain yang memberi syahadat Karbala pada malam yang mustajab ini. Dan beliau sudah pasti menyaksikan kita, keadaan kita dan keberadaan kita di tempat yang mulia ini. Ya hujjatallahi ala khalqih ya sayyidana wa maulana inna anta wajjahna wastashfa'na wa tawassalna bika ila Allah wa qaddamnaka bayna yaday hajatina ya wajihan inda Allah ishfa' lana inda Allah ya wajihan inda Allah ishfa' lana inda Allah. Sekali lagi ya wajihan inda Allah ishfa' lana inda Allah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmu. Mari kita baca doa Farad bersama-sama. Allahumma kun li waliyikal hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-mukarramun dan muhtaramun yang saya hormati dan saya muliakan, seluruh tamu undangan, hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para guru, para asatidz, para tokoh masyarakat, dan wabil khusus para panitia peringatan Malam Asyura yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara yang semarak ini. Mudah-mudahan acara ini Allah terima dengan sebaik-baiknya dan kita semua mendapatkan syafaat Imam Hussein baik di dunia maupun di akhirat. Dan di dunia kita diberi kesempatan berziarah ke makam beliau di Karbala dan di alam barza, dan di akhirat kita mendapat syafaat beliau. Kita akan bersama beliau di surga nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita malam ini telah memasuki bulan Muharram, satu bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Kemuliaan dan keberkahan karena adanya kemuliaan dan keberkahan Imam Hussein alaihissalam. Jika perjuangan beliau pada bulan Muharram ini, maka kita mengenal Ahlul Bait, mengenal keluarga suci Rasulullah, berusaha mengikuti mereka. Itu keberkahan yang beliau sampaikan kepada kita berkat perjuangan beliau yang beliau mempersembahkan nyawanya, keluarga suci beliau yang setia, para sahabat beliau yang setia demi menyampaikan ajaran yang murni kepada kita semua. Karena itu pada malam-malam Asyura ini, malam Muharram ini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita lebih banyak mengkaji dan memahami tentang kepribadian dan keagungan khususnya Imam Hussein alaihissalam dan Ahlul Bait secara umum alaihissalam. Kalau kita mengkaji tentang kehidupan beliau, sejarah beliau, ucapan beliau, sama-sama beliau tentu sangat banyak sekali dan tentu sangat mendalam. Dan kita sesuai dengan kelas kita bisa memahami ungkapan dan ucapan beliau serta khutbah-khutbah beliau yang beliau sampaikan dalam berbagai kitab, hadis dan riwayat insyaallah. Dan pada 10 malam ini kita berusaha menghadirkan hati kita konsentrasi untuk lebih banyak mengenal beliau, baik dari sisi akidah, dari sisi fikih, dari sisi akhlak, sejarah dan lain sebagainya. Semoga beliau berkenan untuk membimbing kita insyaallah. Mengenal keagungan dan kemuliaan Imam Hussein alaihissalam serta khutbah-khutbah dan ceramah-ceramah beliau bisa dibagi kepada dua bagian. Khutbah-khutbah beliau, ceramah-ceramah beliau, dan ucapan-ucapan beliau sebelum tragedi Karbala sebagian dan setelah tragedi Karbala. Dibagi menjadi dua berdasarkan peristiwa Karbala. Dan tentu ucapan-ucapan beliau, bahkan ceramah sama beliau itu dimulai sejak masih hayat, masih hidupnya ayah beliau, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ketika masih hidup abang beliau Imam Hasan al-Mujtaba alaihissalam. Bahkan di masa itu Yazid masih berusia 4 atau 5 tahun
dan kekuasaan Bani Umayyah atau Muawiyah masih belum ada. Imam Husain sudah banyak menyampaikan petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya yang sangat berharga. Dan alhamdulillah ceramah-ceramah beliau, ucapan beliau dirangkum dan dikumpulkan oleh para ulama dengan usaha yang sangat sulit dalam sebuah mausu'ah, dalam sebuah kumpulan hadis-hadis tentang beliau. Jadi ulama Ahlul Bait memiliki berbagai macam riwayat dan hadis kumpulan daripada para imam ma'sum. Misalnya Imam Ali dikumpulkan ucapannya dan ceramahnya dalam sebuah mausu'ah yang berbagai keadaan dalam beberapa jilid. Ada mausu'ah khusus tentang ucapan Imam Ali, selain Imam Ali. Bahkan juga dari namanya Nahjul Balaghah. Karya Syekh Radhi itu memuat khutbah-khutbah Imam Ali, surat-surat beliau, dan kata-kata mutiara yang pendek-pendek yang beliau sampaikan, yang tidak ada ucapan seperti itu di kalangan para sahabat Nabi siapapun. Jadi Imam Ali sampai ada kitab mausu'ah yang berapa jilid, itu juga ada kitab Nahjul Balaghah yang sangat berharga sekali. Itu para imam yang lain dikumpulkan ucapannya adalah berbagai kitab dan mausu'ah yang sampai kepada kita insya Allah. Nah, kita tinggal membaca dan berusaha memahami yang sebaik mungkin insya Allah. Dan malam ini sangat tepat kalau kita mengkaji tentang sejarah beliau, kehidupan beliau, perilaku beliau, dan juga nasihatnya dan fatwa-fatwa beliau atau petuah beliau yang sampai kepada kita untuk kita amalkan sebagai bimbingan hidup untuk kita dalam hidup yang sementara ini. Karena banyak ungkapan beliau ketika berada di Mekah, ketika berada di Madinah, surat beliau kepada Muhammad Al-Hanafiyah, surat beliau kepada penduduk Kufah, penduduk Basrah ketika sebelum Karbala, itu banyak dikumpulkan oleh para ulama yang sangat berharga kepada untuk kita semuanya insya Allah. Ada seorang penulis yang terkenal namanya Mahmud Al-Aqad, seorang penulis dan ilmuwan dari Mesir. Dia sudah wafat mungkin lebih dari 50 tahun yang lalu wafatnya. Beliau adalah sejarawan, ahli sejarah, dan juga beliau seorang penulis yang terkenal, bahkan seorang politikus juga. Beliau seorang ilmuwan dan ulama Sunni, ahli sunnah wal jamaah yang tinggal dan lahir di Mesir. Beliau banyak menulis tentang Ahlul Bait, tentang Imam Ali. Beliau menulis sejarah Imam Ali. Tentang Sayyid Fatimah Zahra beliau menulis. Tentang Imam Husain beliau menulis Abu Syuhada gitu, berbahasa Arab. Dan beliau mengungkap dalam bukunya itu bahwa beliau tidak mengenal Imam Husain di Karbala. Artinya beliau tidak mengenal Husain lewat peristiwa Karbala, kata beliau. Tapi saya, kata beliau, mengenal Al-Husain alaihissalam, mengenal beliau Al-Husain 30 tahun sebelum peristiwa Karbala. Itu ketika Al-Husain masih masa muda. Beliau mengenal ungkapan-ungkapan Al-Husain. Dari situ beliau mengenal betapa tingginya keagungan dan kemuliaan Imam Husain dari ucapan-ucapan Imam Husain alaihissalam. Nanti kita bahas insyaallah ucapan beliau secara lengkap. Di sini kita paham ya bahwa jalan mengenal Imam Husain banyak caranya, banyak jalannya. Ada dengan peristiwa Karbala mengenal Al-Husain, atau lewat misalnya sabda-sabda Rasulullah tentang Imam Husain, mengenal Imam Husain. Ada mungkin riwayat lewat ibunya Sayyidah Fatimah Zahra mengenal Imam Husain. Bahkan juga lewat tulisan-tulisan para ulama bisa mengenal Imam Husain. Banyak cara dan jalan untuk mengenal Imam Husain. Tapi cara yang termasuk dianggap bagus adalah kita membaca, menelaah khutbah-khutbah Imam Husain, ceramah-ceramah beliau, dan nasihat-nasihat beliau. Itu kita pelajari, kita pahami, kita gali, dan kita terapkan dalam hidup ini. Ya, kita akan mengenal tentang Imam Husain alaihissalam. Bahkan ada cara lain untuk mengenal Imam Husain dan para imam maksum yang lain secara umum adalah dengan membaca syarah Ziarah Jami'ah Al-Kabirah. Al-Qadjuri mengatakan bahwa untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baiknya secara mendalam dan mendetail lewat mengkaji syarah doa Jawshan Kabir.
Karena doa Jausan Kabir yang mengandung dan meliputi 1000 asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu digali dengan benar, dibaca penjelasannya dengan detail, maka seorang akan mengenal kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk ma'rifah pada Allah dengan membaca Jausan Al-Kabir dan memahami penjelasannya, membaca syarahnya, bukan sekedar baca doa saja. Tapi kalau ma'rifatul a'immah, mengenal para imam ma'sum secara keseluruhan dan juga mengenal Husain alaihissalam, itu dengan baca syarah ziarah Jami'ah Al-Kabirah, ziarah yang sangat panjang yang jarang kita baca. Nah, beliau Al-Rajadi Ahmad memberikan syarah terhadap ziarah Jami'ah Al-Kabirah itu sebanyak 12 jilid ya. Itu perlu kita pelajari, kita kaji, kita baca, kita pahami agar kita lebih mengenal tentang siapakah para imam ma'sum tersebut yang kita lupakan atau tadinya nggak dikenal atau sekarang masih juga diasingkan, tidak dikenal, padahal mereka ada pribadi yang agung. Maka Rasulullah, para imam suci kenapa tidak dikenal? Itu kita baca syarah ziarah aja 12 jilid. Dan saya punya kitabnya ada di belakang Bapak Muhtar itu, 12 jilid itu ya. Saya dapat hadiah dari penulis dari beliau, dikirim ke saya. Nanti soal kita baca syarat tersebut untuk mengenal para imam ma'sum secara umum insyaallah. Nah, Ustadz Mahmud Aqad ini seorang sejarawan, seorang politikus dan penulis banyak buku. Beliau mengatakan, saya merasa heran kepada sebagian orang yang mempertanyakan kenapa Imam Husain tidak membaiat Yazid. Itu kata beliau. Saya heran mengapa ada sebagian kaum muslimin yang mempertanyakan kenapa Imam Husain tidak membaiat Yazid saja gitu. Kenapa beliau heran? Karena kata beliau, mustahil seperti Imam Husain itu untuk membaiat Yazid. Sehingga ketika mustahil, kami tanyakan kenapa tidak membaiat? Ya mustahil. Kenapa mustahil? Dia mengajukan dan nulis ada 3 alasan kenapa Imam Husain tidak membaiat Yazid pada masa kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Yang pertama kata beliau, kalau Imam Husain membaiat Yazid terang-terangan dilihat oleh masyarakat, maka baiat beliau berarti mendukung semua kejahatan dan kezaliman yang dilakukan oleh Yazid. Itu otomatis. Dan mendukung orang zalim termasuk juga zalim, baik dengan membaiat maupun dengan diam. Dengan cara apapun ketika mendukung maka termasuk pelaku juga. Itu yang pertama. Jadi kalau beliau membaiat berarti mendukung semua kejahatan dan kezaliman yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah, yang dia menghina ayah Imam Ali, mencerca, mencaci maki, mengadab, mengutuk, kemudian memenjarakan orang Syiah, mengasingkan. Berarti mendukung kezaliman Yazid yang sangat banyak, peminum khamar, tukang mabuk dan seterusnya, banyak kezaliman yang dilakukan. Jadi tidak mungkin membaiat kepada Yazid. Membaiat berarti mendukung semua kejahatan di kezalimannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Husain adalah seorang imam ma'sum yang betul-betul meyakini, memahami dengan baik tentang nilai-nilai Islam di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Rasulullah, dalam sunnah Rasulullah, dan dalam berbagai ungkapan dan ceramah serta yang disampaikan Rasulullah. Jadi Imam Husain bukan saja meyakini, bahkan betul-betul memahami tentang risalah kakeknya Rasulullah dan pesan-pesan ayahnya Imam Ali dan abangnya Imam Hasan. Meyakini, memahami dengan sebaik-baiknya dan akan menerapkannya tentunya. Nah, kalau beliau membaiat Yazid berarti sama dengan Imam Husain menginjak-injak nilai-nilai yang diyakini tersebut. Jadi tidak mungkin. Mana mungkin Al-Husain akan menginjak-injak nilai-nilai yang diyakininya, yang ada di Al-Quran, ada di hadis, pesan kakaknya, pesan ayahnya, pesan banyak Hasan, tidak mungkin diabaikan atau diinjak. Karena membaiat berarti menginjak-injak itu semuanya. Itu pun tidak mungkin. Itu alasan kedua mengapa Imam Husain tidak membaiat Yazid. Dengarkan ya, jadi apa ini? Ini penting. Akan
maka kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, kalau Imam Husain membaiati Yazid, sementara Yazid adalah manusia yang sangat zalim, yang diktator, berlaku sewenang-wenang, peminum khamar, tukang mabuk, pemain wanita, dan semua kejahatan, semua maksiat kebetulan dia lakukan sebagai seorang penguasa. Berarti kalau Imam Hasan membaiat Yazid yang ketiga ini, berarti saudara memberi lampu hijau kepada perbuatan dan tingkah laku Yazid. Jadi saudara mengizinkan Yazid berlaku sewenang-wenang sampai masa mendatang. Ini akan menghapus Islam, menghancurkan umat Islam, dan tidak akan ada ini di mana Islam akan terhapus kalau membaiat Yazid. Jadi tidak membaiat Yazid dengan 3 alasan. Tetapi konsekuensi tidak membaiat Yazid tentu akan terbunuh, akan dibantai. Tinggal pilih mana. Memilih membela agama, nilai ajaran, atau membela diri. Dan diri pun betul selamat juga. Tentu sebagai seorang imam memilih mendukung agama, menjaga agama sampai jadi darayan penghabisan, sehingga tidak membaiat Yazid bin Muawiyah. Itu kata penulis Mahmud Al-Aqad, sejarawan. Kemudian dia mengatakan, kata beliau, saya mengenal Imam Husain bukan di peristiwa Karbala, tapi 3 tahun sebelum terjadinya Karbala. Di sana ada ceramah Al-Husain, ungkapan beliau yang sangat berharga, yang kalau kita pelajari akan membangkitkan semangat kita. Kalau kita gali, kita pahami akan membangkitkan semangat kita dalam hidup ini. Artinya bahwa orang-orang yang mengenal Imam Husain dengan baik tidak pernah loyo, ya, tidak pernah lesu, selalu semangat, selalu berjihad, selalu berjuang, semangat terus. Itu orang yang mengenal Imam Husain, karena bisa mentawala dari beliau yang nggak pernah lesu, semangat terus, revolusi terus, begitu. Kalau kita lebih lesu, menghadapi problema, lesu, menggerutu, ya cengeng, nanti stres, nanti ini, nanti itu, kita belum mengenal Imam Husain dengan sebaik-baiknya. Kita belum mengenal beliau dengan baik. Kalau mengenal beliau dengan baik, tandanya kita semangat terus, kita tabah, kita tegar, kita kuat. Kita tidak apa-apa dengan adanya problema apapun kita hadapi, kita kuat, kita tegar. Dan kita tahan banting, tahan ujian dalam berbagai keadaan, baik di rumah, di luar rumah, di kantor, di pekerjaan, di perjalanan, di mana saja tabah, tegar, kuat. Kalau mengambil tuan Imam Husain, kalau kita betul-betul memahami tentang perjuangan Imam Husain. Nah, kita ini masih loyo, masih menggerutu, masih ngerusula, masih suka mengeluh, kadang-kadang dia sangat loyo sekali, nggak semangat, itu tanda kita belum mengenal Imam Husain. Nah, malam-malam ini sangat tepat kita mengenal beliau agar kita selalu semangat, terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Itu darah Al-Husain mengalir di tubuh-tubuh orang yang beriman, yang mengenal beliau, insya Allah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kemudian Ustaz Mahmud Aqad juga mengatakan bahwa ada ucapan Al-Husain yang beliau sampaikan sejak 30 tahun sebelum terjadi Karbala. Bahkan itu terjadi sejak masa ayah beliau Imam Ali masih hidup, Imam Hasan masih hidup, ya. Dan terjadi juga ucapan beliau pada masa khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan, yang banyak terjadi fitnah di masa itu, sehingga fitnah dari matinya Utsman bin Affan melahirkan peperangan namanya perang Unta, perang Jamal. Itu terjadi kapan? Setelah terjadi pembunuhan atas Khalifah Utsman bin Affan, terjadi perang namanya perang Jamal, perang Unta. Itu perang yang dipimpin oleh istri Rasulullah, Sayyidah Aisyah. Yang pada itu sampai 10.000 kaum muslimin yang mati dalam perang tersebut. Tentu 10.000 di masa itu cukup banyak. Bukan kayak sekarang kita jutaan. Di masa itu masalah sangat sedikit. Jadi jumlah 10 sangat banyak, luar biasa. Itu karena fitnahnya Utsman bin Affan. Terjadi perang Jamal antara sahabat.
Dan pada masa Khalifah Utsman juga, ya, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, dan beliau dikenal termasuk di antara salah seorang sahabat Imam Ali yang 4 orang itu yang paling tabah, yang paling kuat, yang paling setia. Jadi hanya 4 orang sahabat Imam Ali, ayah Imam Husain yang paling setia, yaitu dan Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa lagi? Mikdad. Siapa lagi? Salman. Siapa lagi? Satu lagi? Ammar. Ya, ada 4 orang itu yang paling setia berjuang bersama Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Abu Dzar Al-Ghifari ini seorang yang pemberani. Dia seorang yang zahid, zuhud, tidak rakus kepada dunia, tidak melirik nikmat dunia. Dia ahli ibadah, dan dia dengan keberaniannya, maka lisannya itu mudah menyampaikan amar ma'ruf dan nahi munkar, sehingga terhadap pemerintahan yang tidak lurus itu di masa Khalifah Utsman, dia banyak mengkritiknya dan dengan pedas dan tegas mengkritiknya. Sampai Khalifah Utsman nggak betah dikritik oleh Abu Dzar Al-Ghifari tentang penggunaan harta kekayaan, tentang nepotisme yang bagaimana Utsman banyak mengambil keluarganya menjadi penguasa dan duri pemerintahannya. Itu sejarah mencatatnya kalau kita mengkaji. Abu Dzar di sini dia tidak tinggal diam, dia mengkritisi. Karena Utsman merasa gerah tidak kuat, maka Abu Dzar ini diasingkan di satu desa namanya desa Arabadah. Itu berapa kilo dari kota Madinah. Kan di masa itu ya jauh, karena kan perjalanan dengan unta, dengan keledai, ya, bukan dengan motor, dengan kendaraan, bukan. Di desa yang kering kerontang dan desa sangat buruk cuacanya, namanya Arabadah. Dan Utsman mengancam tidak ada seorang pun yang boleh mengantarkan Abu Dzar ketika dia berangkat di pengasingan. Dia berangkat sendiri, dia diusir oleh Khalifah Utsman di masa itu. Kenapa? Karena dia berani melantangkan suaranya, menegaskan nahi munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar, mengkritik pemerintah. Tetapi ada 4 orang, kalau nggak salah yang saya ingat, yang menentang pernyataan Khalifah Utsman. Yang 4 orang ini berani mengantarkan Abu Dzar sampai di pengasingannya, berjalan begitu, naik kuda. Mereka adalah yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Hasan Al-Mustaba, Imam Husain, ya, Asy-Syahid, kemudian Aqil. 4 orang inilah yang mengantarkan Abu Dzar ke tempat pengasingannya, diasingkan. Nah, masing-masing 4 orang ini memberikan saran dan nasihat kepada Abu Dzar. Nah, kita sampaikan di sini nasihat Imam Husain alaihissalam kepada Abu Dzar yang disampaikan 30 tahun sebelum terjadi peristiwa Karbala. Di sini kita akan mempelajari dan memahami ucapan Imam Husain, pesan dan wasiat beliau pada Abu Dzar, dan kita laksanakan insya Allah. Ini akan jadi manfaat, jadi buah hasil pertemuan kita malam ini insya Allah. Yang pertama, beliau mengatakan, ya amma, wahai paman. Ini ungkapan penghormatan kepada Abu Dzar. Inna Allaha qadirun ala ayyughayyira ma tara. Ungkapan dan ucapan serta pesan Imam Husain kepada Abu Dzar yang pertama, wahai Abu Dzar, wahai amma, wahai paman, ketahuilah sesungguhnya Allah itu maha kuasa untuk merubah apa yang kau lihat. Gitu. Apa yang kau lihat, apa yang beliau lihat, itu kejahatan dan kedurjanaan serta penyimpangan yang terjadi di masa itu. Dia akan merubahnya. Itu ungkapan Imam Husain, maksudnya ke situ. Nah, dari sini kita paham bahwa Allah betul-betul maha kuasa akan merubah segala sesuatu. Ini sesuai dengan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib dan kondisi serta keadaan seseorang, keadaan suatu kaum sampai orang itu, sampai kaum itu yang berusaha berubahnya sendiri. Begitu. Artinya di sini bahwa ada unsur ikhtiar yang kuat dari suatu kaum, dari seseorang, sehingga keadaan dan kondisi berubah. Misal kalau kita katakan kita ini miskin, kita nggak punya apa-apa, ya.
Kalau kita diem saja nggak cari rizki, kita nggak berusaha, kita nggak bekerja, kita nggak berdagang, apa kita bisa makan? Apa rizki datang? Tidak. Kita berubah nasib kita dengan ikhtiar, dengan usaha yang sungguh-sungguh, yang serius, nanti Allah akan berikan bantuan. Itu mana Allah akan merubah nasib orang dengan usahanya. Orang itu tidak akan berubah nasibnya sendiri. Jadi ada unsur ikhtiar dari kita, usaha dari kita, maka akan berubah. Misalnya kalau kita berjuang, kita berusaha, kita mati-matian belajar dari SD, SMP, SMA, kuliah terus sampai ke titik darah penghabisan, sampai di ujung kemampuan kita belajar terus begitu. Nah, di sana Allah akan berikan bantuan pada kita, akan membuat kita menjadi orang alim insya Allah dengan berjuang sepenuhnya, perjuangan dari kita. Dan begitulah semua keadaan kita, Allah akan berubahnya dengan kita berjuang, kita berusaha, kita ikhtiar, kita jangan diem saja. Itu yang pertama, misalnya Imam Husain alaihissalam, bahwa keadaan itu berubah. Kita lihat misalnya tentang keadaan sejarah, misalnya perubahan yang ada dalam sejarah. Misalnya sebagai satu contoh yang sangat jelas kita saksikan, kita baca sejarah di masa Imam Husain dan para imam maksum yang terdahulu, betapa orang-orang yang mencintai Ahlul Bait dan mengikuti mereka itu dibantai, dibunuh, dipenjara, diasingkan dan sangat dikucilkan. Tapi tetap tabah, kuat, berjuang terus, sabar. Sekarang kelihatan hasilnya. Sekarang saat ini mereka yang masuk ke dalam Islam dan Syiah di Eropa itu banyak sekali, berduyun-duyun. Di Afrika jangan tanya. Di Nigeria sudah puluhan juta orang yang masuk Islam dan ikut Syiah Imamiyah yang dipimpin oleh Ibrahim Zaki. Di Afrika, di Eropa dan yang lain sekarang terbuka. Ini hasil daripada perjuangan Imam Husain di Karabat terdahulu. Pelan-pelan itu para imam masih berjuang sampai dari Imam Khomeini menciptakan revolusinya. Kita melihat sekarang hasilnya dikenal Syiah. Makin nampak kita sudah bisa menjalankan Asyura di sini dengan tenang. Ya. Itu satu perubahan. Artinya dengan perubahan tersebut ini menunjukkan bahwa Allah merubah nasib seseorang, nasib kau dengan perjuangan, dengan susah payah. Satu contoh misalnya, ketika saya belajar di Qum dulu, masih mungkin sekitar 15 tahun yang lalu atau lebih, saya punya teman dari Nigeria itu memperlihatkan video, dilihat video itu pada saya tentang peristiwa ketika mereka orang Syiah di Nigeria mengadakan acara Yaumul Quds pertama kali. Pemerintah yang zalim, yang Kristen, mereka menembaki tentaranya, menembaki Ikhwan Syiah yang mengadakan acara Yaumul Quds. Pada bocor kepalanya dan mati betulan, mati bocor. Saya lihat video yang begitu, luar biasa. Mereka terus berjuang, tahun depan diadakan lagi. Sekarang sudah bebas, luar biasa. Jadi acara Yaumul Quds di sana di Afrika Nigeria sangat semarak, luar biasa. Jutaan turun ke lapangan, ke jalan raya, sudah bebas sekarang. Berubah keadaan. Itu mana innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Contohnya. Bisa kita saksikan sekarang betapa banyaknya para ulama yang datang ke Iran, konferensi, dialog. Sekarang mereka sudah mulai mengenal Syiah. Cuma sebagian masih menyembunyikan karena belum waktunya. Nanti akan muncul suatu ketika kita bisa menyaksikannya. Baik itu kebaikan maupun keburukan akan ada perubahan. Jadi para khalifah, para pemerintah yang zalim juga akan sirna. Misalnya Fir'aun, di masa beliau merasa sangat kuat, merasa hebat. Maka mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang tinggi. Tapi kemudian dia mati di Laut Merah. Berkat tongkat Nabi Musa di laut, dia ikut tenggelam di laut. Keadaan berubah. Jadi nggak selamanya jaya. Namrud begitu juga, Fir'aun. Lihat pemerintah yang lain. Lihat misalnya para presiden Israel, presiden Amerika, mereka kemana sekarang? Berlalu kemana? Ya ke neraka. Begitu. Dan orang-orang yang jaya, mukminin, mereka akan semakin jaya sampai nanti muncul Imam Syafi'i al-Zaman insyaallah. Dan kita akan menyaksikan insyaallah tentang kajian Islam pada masa kehadiran Imam Syafi'i al-Zaman Imam Mahdi insyaallah. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah.
salli ala Muhammad ali Muhammad wa ajil farajahum. Jadi keadaan itu, kondisi itu berubah. Allah menyatakan di surat Ar-Rahman, kullu yawmin huwa fi sya'n. Allah senantiasa berbuat, melakukan, bekerja. Bukan seperti keyakinan orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan bahwa setiap hari Sabtu itu libur. Mereka libur, Allah juga libur, nganggur, santai begitu. Itu keyakinan orang Yahudi. Bahkan juga dari yang lain, sebagian dari menyatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah dibelenggu, jadi Allah nggak bisa berbuat apa-apa. Artinya Allah seperti orang yang menciptakan robot itu, dan diciptakan udah jelas itu robotnya, nggak diatur lagi. Atau orang menciptakan jam, ya jam dinding, diciptakan ditinggal sudah, dia jalan sendiri. Begitu. Mereka mengatakan sebagai Yahudi, Allah tangannya terbelenggu. Setelah menciptakan alam ini dan manusia sudah tinggalkan. Ini pun jadi keyakinan dari orang-orang yang berkeyakinan aliran Mu'tazilah. Mereka punya keyakinan setelah menciptakan alam sendiri udah bebas, biarkan Allah nggak ikut campur. Beda dengan Asy'ariyah dari Ahli Sunnah yang menyatakan Jabariyah, semua apa saja Allah ikut campur. Nah, Syiah amrun baik, tengah-tengah, tidak Asy'ariyah, tidak Mu'tazilah. Itu perlu dipahami tentang keyakinan Ahlul Bait. Ya, karena Jabariyah timpang salah, Mu'tazilah salah juga. Jabariyah, Mu'tazilah salah, kita tengah-tengah. Amrun bainal amrayn. Itulah keyakinan Ahlul Bait. Bagaimana? Ya kita pelajari. Begitu. Jadi Allah senantiasa bisa merubah, bekerja. Allah memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan, menyembuhkan, terus ini urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak tinggal diam. Kullu yawmin huwa fi sya'n. Karena itu kita harus punya harapan yang besar, punya harapan yang kuat untuk merubah diri kita, merubah nasib kita. Kalau kita sekarang nganggur gak punya kerjaan, kita berusaha berdoa, mencari, akan dapat insya Allah. Kita sekarang sakit, kita berusaha berobat, berusaha tanya sana sini, akan sembuh insya Allah. Kita punya problem, kita berusaha semaksimal mungkin, Allah akan tunjukkan. Yang penting kita selalu semangat, selalu optimis dan penuh harapan. Pasti Allah akan membantu. Ini berkat perjuangan Imam Husain alaihissalam. Islam berkat perjuangan beliau dan berkat majelis seperti ini kita merubah diri kita. Jangan lagi loyo, jangan lagi lesu, jangan lagi suka ngambek, ya. Jangan lagi suka ya cengeng begitu. Kita harus semangat, terus semangat insya Allah. Saya persikat ya. Kemudian juga yang berikutnya Husain mengatakan pada Abu Dzar al-Ghifari, wahai Abu Dzar, wa qad mana'aka dunyahum wa mana'tahum dunyahu. Fama aghnaka amma mana'uka. Wahai Abu Dzar, mereka telah menghalangi duniamu. Mereka telah mencegah duniamu. Apa artinya? Artinya ketika Abu Dzar diasingkan, maka Abu Dzar dengan dunianya kan dijauhkan. Keluarganya, istrinya, anak-anaknya, harta miliknya, dunia Abu Dzar diambil oleh penguasa. Nah, beliau diasingkan begitu. Tetapi engkau telah mencegah akhirat mereka. Kenapa? Karena mereka memilih dunia, memilih yang zalim, sementara akhirat mereka jual, lupa kepada Allah dengan buatannya yang zalim. Dan engkau tidak butuh dengan dunia mereka, tidak bisa memilih akhirat begitu. Mana yang lebih penting, dunia atau akhirat? Kalau suruh memilih, kita baginya dua-duanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia hasanah, akhir juga hasanah, dua-duanya. Usahakan sebisa mungkin. Ya. Kalau disuruh memilih, kalau nggak bisa dua-duanya, pilih dunia saja, akhirat kita tinggalkan, atau akhirat dunia ditinggalkan, pilih yang mana? Sementara dunia sifatnya sementara, akhirat selama-lamanya, kekal abadi. Kita pilih yang sementara, yang sebentar, sejenak, atau pilih yang selama-lamanya, atau sebaliknya. Quran menyatakan walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat yang abadi kekal lebih utama dan bisa dibandingkan dengan dunia sementara. Hanya kalau kita disuruh milih penjara di dunia, kemudian akhirat selamat, ataukah di dunia ini selamat dari penjara, di akhirat nggak selamat, pilih yang mana? Kalau disuruh milih, tentu orang yang berakal memilih akhirat. Nggak apa-apa di dunia ini susah, hidup miskin, hidup dicemooh, tapi dengan perjuangan yang semangat. Yang penting akhirat selamat. Kalau disuruh milih
antara dua itu. Tapi kita inginnya dua-duanya baik, dunia dan akhirat gitu. Jadi Abu Dzar memilih akhirat, diasingkan nggak apa-apa. Dunia Abu Dzar diambil mereka nggak apa-apa, yang akhirat selamat. Sampai beliau wafat dan meninggal di pengasingan. Dan sekarang makamnya di Rabaja, jauh dari kota Madinah, di pengasingannya sendirian, diasingkan. Nggak ada kerabat, nggak ada keluarga, nggak ada anak istri, sendirian hidup. Itulah di antara kejahatan pemerintah di masa itu, khalifah di masa itu. Terhadap Abu Dzar sejarah mencatatnya. Cuma kita masih malu-malu untuk membuka sejarah tersebut. Ya. Karena itu kita harus perhatikan agama kita pertahankan demi akhirat kita. Agama harus kita dahulukan, iman harus kita bela mati-matian, harus kita pertahankan sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Ya. Dengan apa? Dengan keimanan, dengan ketakwaan, dengan belajar, menuntut ilmu sebisa mungkin. Sehingga insya Allah akhirat kita akan selamat dan bahagia insya Allah. Kita akan kekal abadi di surga bersama Rasulullah. Bersama Ahlul Bait bersama Husain alaihissalam insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir saya singkat saja. Imam Husain mengatakan, ya amma fas'alillah sabra wan nasra. Wahai Abu Dzar, kata Imam Husain, pada kondisi yang sulit ini di pengasingan, maka mintalah kepada Allah dua, kesabaran dan kemenangan. Itu wasiat Imam Husain kepada siapa? Pada Abu Dzar, juga pada kita yang berjuang. Mintalah kepada Allah dua hal. Yang pertama, apa? Kesabaran dan kemenangan. Ini dua bergandengan, karena tidak mungkin ada kemenangan tanpa kesabaran. Kemenangan hanya bisa diraih dan diperoleh dengan adanya kesabaran. Kesabaran melahirkan kemenangan. Jadi tidak ada mustahil adanya kemenangan kebahagiaan tanpa kesabaran, kan? Nggak mungkin. Sabar dulu, inna ma'al usri yusra. Sabar dulu, tabah dulu, terus berjuang, nanti akan ada kemenangan. Hidup dunia kita ini ya sabar menghadapi penyakit, menghadapi problem. Orang tuh menghadapi anak-anaknya yang nggak sejalan dengan ayahnya misalnya, anak menghadapi teman-temannya di sekolah, di pergaulan, menghadapi istri, menghadapi suaminya, suami istrinya, terus harus dengan sabar, tabah, berjuang. Semua dalam dunia imam zaman, kesana arahnya dengan sabar akan datang kemenangan nanti suatu saat insya Allah. Itu pesan yang maksud pada Abu Dzar, sabar, minta pada Allah. Kemudian apa lagi? Minta juga kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini kunci kesuksesan adalah kesabaran. Ya, as-sabru kas-sabri murrun fi madzaqati. Lakin awal ahla min al-asal. Kata pepatah, sabar itu pahit seperti antawari. Sangat pahit, luar biasa. Kita rasakan pahit itu sekarang ini karena banyak problem. Tapi akibatnya lebih indah, lebih manis pada madu itu sendiri. Harus kita sabar. Dan insya Allah berkat perjuangan Imam Husain sampai ke kita, berkat kita hadir di majelis beliau, tiap hari 10 malam kalau kita sabar, maka kita akan melihat nanti hasilnya di dunia maupun di akhirat. Di akhirat kita bersama beliau, kita bergabung bersama beliau di surga beliau insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita berharap pada Imam Husain alaihissalam, khususnya pada Pak Imam Ma'sum, pada Zara alaihissalam, pada umumnya pada malam ini, malam-malam syahadat Imam Husain, malam-malam duka di mana Imam Husain menyaksikan kita, Imam Ma'sum semua menyaksikan kita, mengetahui keadaan kita, maka kita bertawassul kepada mereka. Kita mohon kepada mereka agar kita yang bandel ini, kita yang bodoh ini, kita yang banyak dosa ini, sudahlah kiranya Imam Husain membimbing kita, menuntun kita, sehingga kita menjadi orang yang bertaubat, orang yang sadar, orang yang tidak malas sholat, tidak malas mengaji, tidak malas belajar, semangat dalam berjuang, semangat dalam mencari nafkah, semangat dalam mencari perdamaian dan kerukunan. Kita mohon bimbingan Imam Husain alaihissalam, maka kita menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Kita mohon pada beliau, ya Husain, ayo syahid di Karbala.
Hussein, tolonglah tengok orang-orang tua kami di alam barzah meninggal dunia. Lihatlah dan berikan syafaat pada kerabat kami, saudara kami, orang yang kami cintai yang telah meninggal duluan. Berikanlah syafaatmu ya Hussein di alam barzah. Engkaulah memberi syafaat ya Hussein. Jangan biarkan mereka terluka-luka di alam barzah. Pada malam ini, malam mulia, malam karamahmu, kami di sini semuanya memohon pada Engkau ya Hussein, agar kiranya Engkau memberikan syafaat pada kami semua, pada mereka, pada orang tua kami semuanya, pada kerabat kami semua, pada orang yang hadir yang tidak hadir. Semoga Engkau berkenan, mohon pada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit orang sakit, memberikan solusi bagi orang yang sedang menghadapi problema yang berat, melunasi hutang-hutang mereka yang punya hutang, dan juga memberikan kemenangan pada para pejuang baik yang di Palestina maupun di tempat yang lain. Ya Hussein, kami mohon pada Engkau dengan sepenuhnya, dan kami yakin Engkau memperhatikan kami. Kami yakin Engkau tidak pelit. Kami yakin Engkau pasti membantu kami ya Hussein. Ya Hussein, ya Hussein. Assalamu ala al-Husain wa ala ali al-Husain wa ala awladi al-Husain wa ala ashabi al-Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala ali al-Husain wa ala awladi al-Husain wa ala ashabi al-Husain. Sekali lagi, Assalamu ala al-Husain wa ala ali al-Husain wa ala awladi al-Husain wa ala ashabi al-Husain. Saya cukup sekian, mudah-mudahan selama yang segera ini memberikan manfaat buat saya pribadi, buat keluarga saya, buat kita semua. Sekali kita harus berusaha merubah diri kita dari yang bodoh ke yang alim, yang pandai. Dari yang alim lebih alim lagi. Dari yang miskin menjadi memiliki, menjadi orang kaya untuk berjuang. Dari yang sakit menjadi sehat. Kita harus berjuang sepenuh kekuatan kita insyaallah. Pasti Imam Hussein membantu kita. Pasti Allah kan membantu kita. Kita semangat, kita berusaha terus, kita berjuang, pasti Allah memberikan solusi yang terbaik bagi kita insyaallah. Ya saja, mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.